فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ma'asyiral ikhwah al-ahibbah, hafizakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita yang kita tegakkan di masjid kita ini setiap harinya dari kitab dengan judul Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukumnya pada materi pengesaan Rabb semesta alam, mentunggalkan Rabb semesta alam, yakni dengan materi tauhid. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Kemudian kita akan ambil judul bab berikutnya, judul bab baru, yang mana kurang lebih 10-an hari terakhir ini, 10 atau 11 kurang lebih, kita mengkaji bab yang sebelumnya, Fadlut Tauhid, keutamaan kalimat Tauhid atau keutamaan tauhid secara umum maksud kami. Dan judul bab yang kita akan ambil pada pertemuan kita malam hari ini adalah dengan bunyi bab Fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Nah, keutamaan la ilaha illallah. Sebelum kita membaca, barakallahu fikum, apa perbedaan judul bab ini, Fadlul la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, dengan judul bab yang sebelumnya yang juga adalah keutamaan tauhid. Wa illa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Perbedaannya mendasar karena beliau sang penulis saja membawakan 2 hadis saja dalam judul bab ini, berbeda dengan yang sebelumnya. Lumayan banyak beliau bawakan hadis kepada kita. Dan nantinya kita akan baca 2 hadis tersebut. Yang satunya lumayan panjang, ada sekitar 3 halaman lebih. Nah, atau 3 halaman, 2 halaman setengah. Artinya hadis yang beliau bawakan pada hadis yang urutan kedua dalam judul ini lumayan panjang. Yang kedua hadis tersebut, setelah kita baca nantinya, kita akan simpulkan bahwasanya maksud dari judul bab Fadlul la ilaha illallah adalah ucapan la ilaha illallah itu sendiri. Nah, ucapan la ilaha illallah itu sendiri memiliki keutamaan. Berbeda dengan judul bab yang sebelumnya telah kita kaji pada beberapa pertemuan malam terakhir ini, dan saya bawakan begitu banyak hadis di dalamnya. Nah, yang diinginkan adalah tauhid secara global. Maksud di dalamnya adalah la ilaha illallah. Maksud di dalamnya adalah mentunggalkan Allah dalam beribadah. Maksud di dalamnya penyebutan tauhid secara umum. Dari sisi itu perbedaannya. Judul bab ini hanya menyinggung tentang ucapan la ilaha illallah saja. Kita isyaratkan tadi bahwasanya ada 2 hadis. 2 hadis dalam judul bab ini. Hadis yang pertama akan datang nanti riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ataupun hadis yang kedua datang juga dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dar. Nah, Abu Dar, dan hadisnya luar biasa panjangnya. Kita akan baca hadis yang pertama. Kita baca hadis yang pertama. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala, As-Samin Ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-108. Hadis yang ke-108. Yang mana dalam buku ini sang penulis bawakan kepada kita lebih daripada 700 hadis. Lebih daripada 700 hadis. Hampir 800
Kita berada pada hadis sekitaran 100-an. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim semoga Allah taala merahmatinya. Imam Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi rahmatullahi taala alaih. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Beberapa kali kita lewati ini. Guru Imam Muslim. Kunyanya Abu Raja Al-Balkhi Al-Baghlani As-Saqafi. Qutaibah bin Sa'id kunyanya Abu Raja. Dan dia thiqah. Thiqatun ma'mun, sebagian mereka menjuluki dia demikian. Jujur, terpercaya. Qala haddatsana Abdul Aziz yakni bin Muhammad. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Kunyanya Abu Muhammad. Abdul Aziz bin Muhammad, kunyanya Abu Muhammad Ad-Darawardi. Dan dia thiqah. An Thawr, namanya demikian. Thawr bin Zaid Ad-Dili. Thawr, kata di sini Thawr wa huwa bin Zaid Ad-Dili. Dan dia thiqah. An Abil Qais, sebutkan dengan kunya, namanya Salim Al-Madani. Nah, murid dari Abu Hurairah. Dan dia thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah taala meridhoinya. Paling tenar dengan kunya, siapa namanya diperselisihkan para ulama. Yang rajih tidak diketahui. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sami'tum bi Madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr. Beliau datangkan dalam bentuk pertanyaan. Ucapan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar akan satu kota, sebagian sisinya di daratan, sebagian sisinya di lautan? Artinya kota tersebut besar, memiliki dua bagian, daratan dan lautan. Qalu na'am ya Rasulullah, mereka memberikan jawaban, iya wahai Rasulullah, kami pernah mendengarnya. Akan datang nanti bahwasanya yang dimaksud dengan kota yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan di sini adalah sebagian di daratan, sebagian kotanya lagi di lautan. Dia adalah Konstantinopel, kota besar di Turki sekarang, yang waktu itu di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq. Tidak akan tegak hari kiamat sampai akan memerangi Konstantinopel, kota yang dimaksud di atas. Beliau isyaratkan dengan 6 isyarat yang samar, artinya tidak diperinci apa kota tersebut. Tidak akan tegak hari kiamat sampai akan memeranginya 70.000 orang dari kalangan keturunan Ishaq, keturunan Nabi Ishaq. Nah, keturunan Nabi Ishaq.
Fa idza ja'uha nazalu falam yuqatilu bisilahin wa lam yarmu bisahmin. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mendatanginya, mereka akan turun padanya, namun mereka tidak berperang dengan menggunakan senjata, tidak juga dengan melepas anak panah. Jadi peperangan ini yang dilakukan oleh Bani Ishaq nanti akan datang. Barakallahu fikum. Nah, pengarahan dari para ulama. Apabila mereka mendatanginya, mereka turun padanya, namun mereka tidak berperang dengan menggunakan senjata, tidak juga dengan melepaskan anak panah. Namun mereka menggunakan sesuatu yang lain untuk berperang. Apa itu? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Fayasqutu ahadu janibaiha. Yang mereka gunakan untuk berperang adalah ucapan la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi berperang hanya dengan ucapan atau kata-kata. Isi ucapannya adalah la ilaha illallah. Dan dari sinilah keterkaitan antara hadis ini dengan judul tentang keutamaan la ilaha illallah. Kota Konstantinopel akan direbut, akan ditaklukkan bukan dengan senjata, bukan dengan melepaskan anak panah dari busurnya, namun dengan ucapan la ilaha illallah, Allah Maha Besar. Yang terjadi akhirnya adalah salah satu sisinya berhasil direbut. Yang tadi disyaratkan bahwasanya ada suatu kota. Kota tersebut terbagi menjadi dua, satunya di daratan, satunya di lautan. Tahukah kalian kota apa itu? Para sahabat menjawab, iya kami tahu. Akan datang nanti kita akan bacakan juga riwayat yang kedua karena ini juga penting. Jadi maksud dengan kota tersebut adalah Konstantinopel di Turki. Ini belum terjadi, namun suatu saat akan terjadi. Kapan itu? Di menjelang hari kiamat. Qala Tsaur, berkata Tsaur, tadi dia adalah Ibnu Zaid Ad-Dili, perawi dari Abul Gais, murid dari Abu Hurairah. Lanjutnya lagi kata Tsaur, la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahr, aku tidak mengetahui kecuali yang beliau katakan tersebut adalah sisi yang di lautan. Satu kota memiliki dua sisi. Kota tersebut adalah Konstantinopel. Ada di daratan, ada di lautan. Yang berhasil direbut adalah yang di lautan, yang di atas air. Tsumma yaqulu tsaniya la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi mereka tidak berperang dengan menggunakan senjata, wala tidak melepaskan anak panah, namun dengan ucapan la ilaha illallah. Kali kedua, fayasqutu janibuhal akhar. Kemudian berhasil direbut lagi sisi yang kedua, yang di daratan kali ini. Nah, berperang dengan mengucapkan la ilaha illallah. Satu kali ucapkan la ilaha illallah dapat satu sisi lautan. Ucapkan la ilaha illallah kali dua dapat sisi yang kedua daratan. Summa yaqulu as-salisa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mereka mengucapkan lagi sebanyak 3 kali kali ini. Kali ketiga mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Fa yufarraju lahum fayadkhuluha fayagnamu. Akhirnya dibukakanlah kepada mereka. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan kota Konstantinopel ini di akhir zaman. Dengan 3 kali la ilaha illallah wallahu akbar berhasil ditaklukkan seluruhnya. Akhirnya mereka pun masuk ke dalamnya, mereka pun berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari musuh. Fabainama hum yaqsimuna al-maghanima ija'ahum as-sarikh faqal inna ad-dajjal qad kharaj. Di tengah mereka sedang membagikan harta rampasan perang setelah ditaklukkan Konstantinopel. Nah, mereka pun menang, berhasil menaklukkannya. Dapat harta rampasan perang. Sementara dibagi, tiba-tiba ada suara yang berteriak bahwa Dajjal telah keluar. Dajjal telah keluar. Fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'un. Akhirnya mereka meninggalkan segala sesuatu, mereka pun kembali meninggalkan Konstantinopel untuk serius memerangi Dajjal.
Jadi sampai di sini hadisnya riwayat Imam Muslim. Wailah hadis ini masih memiliki riwayat yang lain juga masih daripada Sahih Muslim. Kita akan baca juga kali ini karena di dalamnya ada beberapa 6 hal yang butuh untuk diterangkan lebih lanjut. Bahwa kenapa yang memerangi di sini kok anak keturunan Nabi Ishak? Bukankah yang menaklukkan kota Konstantinopel di Istanbul di Turki adalah kaum muslimun? Namun di hadis ini menyebutkan bahwasanya dia adalah keturunan Ishak. Kemudian pernah direbut juga oleh sebelumnya direbut oleh Abu Ayyub Al-Ansari di zaman kekhalifahan anaknya atau putranya Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Yazid. Nah, Yazid bin Muawiyah. Kemudian dia mengutus pasukan dan berhasil ditaklukkan. Romawi tumbang di tangan kaum muslimun. Para sahabat ada di antara mereka adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian pernah ditaklukkan kembali oleh Al-Fatih atau Al-Fatih maksud kami, seorang khalifah di zaman tersebut di kerajaan atau kekhilafaan Utsmani. Kemudian ini kali yang ketiga direbut kembali. Akan datang di pengerahan kita akan sebutkan. Kita baca dulu datang riwayat yang kedua berkaitan dengan hadis ini, sama datang dari Sahih Muslim. Langsung pada inti hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Muslim, judul babnya fi fathi Konstantinia. Jadi hadisnya dalam judul Kitabul Fitan Asyratis Sa'ah. Jadi judul kitabnya dalam Sahih Muslim adalah kitab tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Judul pembahasannya adalah penaklukan Konstantinopel. Kemudian hadis ini kita akan baca dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata. Akan kita dapat pengarahan nanti bahwasanya siapa yang dimaksud dengan Bani Ishaq di sini. La taqumu sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maki au bidabiqin. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tegak hari kiamat sampai bangsa Romawi berhasil turun di A'maq atau Dabiq. A'maq atau Dabiq adalah wilayah di dekat Halab. Halab sekarang namanya Aleppo, artinya di negeri Syam. Tadinya mereka terusir keluar. Di zaman para sahabat, sebelum Nabi SAW meninggal dunia, Syam dikuasai oleh Romawi Timur, bukan Romawi Barat yang di Roma Vatikan, Romawi Timur, Bizantium. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal dunia berhasil ditaklukkan. Kali ini mereka akan datang lagi sebelum hari kiamat. Mereka berhasil masuk, yakni Romawi masuk ke Syam di tempat namanya A'maq di daerah Syria. Fayakhruju ilaihim jayshun minal Madinah min khiyari ahli al-ardi yawma idzin. Inilah keterkaitan dengan hadis yang barusan kita baca tadinya dari kitab Al-Jami' As-Sahih. Akhirnya keluar kepada mereka pasukan perang dari kota Madinah, yang mana mereka adalah orang-orang pilihan pada penduduk, orang-orang terbaik dari penduduk bumi ketika itu. Penduduk bumi ketika itu. Dapat pengarahan di sini bahwasanya yang memerangi Romawi adalah kaum muslimun dari penduduk kota Madinah. Faidah tasaffu qalatir rum khallu bainana wa bainal ladina sabaw minna nuqatiluhum. Ketika mereka saling berhadapan di medan pertempuran, bangsa Romawi mengatakan bahwasanya biarkan kami dengan orang-orang yang pernah menawan kami mau berperang dengan mereka. Jadi seakan-akan ada pihak ketiga sekarang. Romawi menyerang. Yang mereka menyerang adalah orang-orang di tempat tadi namanya A'maq dekat Aleppo, sekarang di Syria.
Sedangkan yang mereka hadapi adalah kaum muslimun. Makanya fayaqulul muslimun, orang muslim mengatakan, la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan engkau atau kalian memerangi saudara-saudara kami. Ya, orang yang kalian targetkan untuk diperangi adalah saudara kami muslim. Dengan pengarahan nanti kita akan arahkan juga dengan hadis yang sebelumnya bahwasanya mungkin tadinya mereka adalah orang kafir, tapi sekarang karena mereka sudah masuk Islam, orang muslim dengan orang muslim lain bersaudara. Mereka saudara kami. Tadinya mungkin kafir. Nah, fayuqatilunahum fayanhazimu sulusun la yatubullahu alaihim abada. Akhirnya mereka pun berhasil berperang. Nah, setelah berperang, sepertiga di antara mereka Allah tidak ampuni mereka selama-lamanya. Wa yuqtalu sulusuhum afdhalus syuhada indallah. Sepertiga yang lainnya berhasil berperang, akhirnya sepertiga yang lainnya yang tadi katanya muslim. Nah, sepertiga yang lainnya mereka meninggal dalam keadaan syahid dan mereka adalah para syuhada yang paling afdal di sisi Allah. Wa yaftatihu sulusu la yaftanuna abadan, dan sepertiga yang lainnya adalah mereka lah yang menang, dijayakan. Nah, yang berhasil berperang. Fa yaftatihuna Konstantinia, akhirnya mereka pun berhasil merebut Konstantinia. Masih panjang lanjutan hadis tersebut, disebutkan bahwasanya ketika mereka tengah berhasil merebut kota yang dimaksud di sini adalah Konstantinopel. Kemudian setelah menang mereka berhasil masuk dalamnya sementara membagi harta rampasan perang, tiba-tiba datang Dajjal. Nah, namun belum keluar Nabi Isa. Esok paginya ketika mereka sedang sholat subuh, karena pasukan ini dipimpin oleh Imam Mahdi, barulah turun Nabi Isa alaihissalam dengan tujuan untuk membunuh Dajjal dan seterusnya. Dan dari misi-misi yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk Nabi Isa turun ke permukaan bumi. Masih panjang hadisnya, namun ini inti yang kita inginkan. Jadi barakallahu fikum jami'an, butuh pengarahan dari hadis ini. Nah, para ulama sendiri mereka berbeda pendapat bahwasanya siapa yang dimaksud dengan Bani Ishaq, karena kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat kecuali ada suatu kota yang sebagian sisinya di daratan, sebagian sisinya di lautan. Kota tersebut berdasarkan hadis ini dia adalah Konstantinia atau Konstantinopel, akan direbut oleh Bani Ishaq. Pengarahan pertama, Nabi SAW katakan di sini Bani Ishaq, bukan Bani Yakub atau Bani Israel. Dengan cermat hadis ini kita perhatikan, Nabi SAW mengatakan Bani Ishaq, keturunan Nabi Ishaq, bukan Bani Israel. Karena Nabi Ishaq memiliki dua anak, yang satunya Yakub. Itulah yang di Al-Quran mengatakan dia memiliki dua nama, ada Yakub, ada Israel. Satu lagi namanya Is, anaknya Nabi Ishaq. Dan dimaksud dengan Bani Ishaq yang memerangi Konstantinopel adalah anak keturunan dari Is, bukan dari bangsa Arab, dari Is. Nah, bukan juga dari kalangan Bani Israel, yang notabene-nya mereka adalah ahlul kitab. Jadi maksud dengan Bani Ishaq di sini adalah bukan keturunan Bani Israel atau anak keturunan Nabi Yakub, namun yang dimaksudkan adalah Is, anak keturunan Is yang juga adalah putra dari Ishaq. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, makanya Nabi SAW beliau cermat, beliau tidak mengatakan bukan diperangi oleh Bani Israel. Kalau Bani Israel dalam Al-Quran, dalam hadis terdapat celaan. Dari sisi mereka adalah ahlul kitab yang diberikan kitab, namun tidak berpegang teguh dengan kitab mereka. Bani Israel tercela. Namun yang diinginkan dengan Bani Ishaq di sini adalah anak keturunan Nabi Ishaq, tapi dari keturunan Is. Dan dia tidak nabi, dia bukan nabi. Yang nabi dari keturunan Ishak adalah Yakub, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ishak punya dua anak, satu Yakub dan itu diangkat menjadi nabi. Nama lainnya di dalam Al-Quran disebutkan adalah Israel. Nabi Ishak memiliki putra yang lain, namanya Is. Dan itu yang dimaksud dengan Bani Ishak. Dan mereka yang masuk Islam. Kemudian para ulama menyebutkan dengan hadis yang berbeda juga bahwasanya yang dimaksud dengan penduduk kota Madinah, karena mereka ini adalah penduduk kota Madinah. Nah, yang memerangi Konstantinopel, yang merebut kembali dari tangan orang-orang Romawi adalah orang-orang pilihan dari penduduk kota Madinah. Namun penduduk kota Madinah di sini adalah bukan asli dari kalangan penduduk kota Madinah yang di zaman Rasulullah SAW dari kalangan Aus atau Hujrat, kemudian di istilah Al-Quran atau hadis diistilahkan dengan Al-Ansari dan semisalnya. Karena mereka adalah orang pengganti. Datang juga dari hadis-hadis yang lainnya.
Nah, ketika turun surat Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ketika kalian berpaling dari agama Allah, dari syariat Allah, niscaya Allah akan gantikan dengan kaum yang lain selain daripada kalian. Kemudian mereka tidak sama dengan kalian. Apalagi semakin ke akhir zaman, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa sebagai pengganti kita ketika kita berpaling? Ya, ini akan terjadi di akhir zaman. Pada isyarat beberapa hadis Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya yang dimaksud adalah mereka yang dari Khurasan untuk zaman sekarang ini masuk di wilayah Iran, Afghanistan, Pakistan, India dan sekitarnya. Artinya dari keturunan Persia. Yang Nabi SAW mengisyaratkan juga memuji Salman Al-Farisi. Kata Nabi SAW, "Lau kana dinu bis-suraya lana lahu rijalun min Faris." Kata Rasulullah SAW, seandainya agama Islam ini berada di orang-orang yang tinggi derajatnya, niscaya akan mendapati Islam ini adalah anak-anak keturunan dari Persia, dari Iran, masuk dalam juga Afghanistan. Jadi maksud dengan orang-orang yang menggantikan penduduk kota Madinah, yang dengan kumpulan hadis yang tadi adalah Nabi SAW mengisyaratkan bahwa mereka datang dari Persia, kemudian tinggal di kota Madinah, kemudian pendatang kota Madinah inilah yang akan merebut Konstantinopel. Dari kalangan anak keturunan Is bin Ishaq. Jadi Bani Ishaq di sini bukan anak keturunan Yakub, meskipun Yakub juga adalah putra dari Ishaq. Tapi ini pengarahan yang pertama. Jadi maksud dengan Bani Ishaq di sini adalah apa yang tadi kita jabarkan sampai kepada 6 orang-orang Khurasan dari wilayah Persia yang sekarang tempat tinggal kurang lebih negara-negaranya adalah semacam Iran, Afghanistan, Pakistan dan India. Kemudian ada yang kedua, ada barakallahu fikum jami'an. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Bani Ishaq di sini adalah mereka juga Bani Israel, anak keturunan Yakub bin Ishaq. Namun dengan ungkapan berbeda dari Nabi SAW, tidak menyebutkan secara langsung Bani Israel. Jadi di sini ada yang terputus sampai pada perkataan, ada satu kota. Tahukah kalian bahwasanya kota tersebut sebagiannya di daratan, sebagiannya di lautan? Para sahabat mengatakan kami tahu. Isyarat dengan hadis yang tadi kita baca dari riwayat yang lainnya Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dia adalah Konstantinia atau Konstantinopel. Artinya di akhir zaman yang sekarang mungkin kita kenal negara tersebut adalah negara Islam. Artinya apa? Mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebelum atau menjelang hari kiamat akan direbut oleh Banu Ishaq, anak keturunan Ishaq, yang mana mereka adalah dari kalangan Bani Israel. Artinya akan direbut kembali oleh bangsa Romawi ketika itu. Kemudian terputus sampai di sini. Datang kalimat baru yang seakan-akan tidak memiliki keterkaitan di depan, namun ada kelompok dari umat Nabi SAW yang berhasil merebutnya kembali. Jadi ada semacam alur cerita yang terputus kemudian bersambung, dan itu butuh pengarahan. Jadi direbut kembali oleh pasukan kaum muslimun yang dipimpin oleh Imam Mahdi di akhir zaman, dan itulah penaklukan terakhir. Terbukti bahwasanya yang merebut itu bukan dengan senjata, bukan dengan melempar anak panah, namun dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu maksud dengan la ilaha illallah, orang menegakkan tauhid dan tidak lain bukan kecuali mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pengarahan dari sebagian ulama yang terarah hadis ini, bahwasanya yang memerangi kembali Konstantinopel adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berperang dengan la ilaha illallah. Mereka berperang dengan kalimat la ilaha illallah, bukan dengan senjata. Artinya setelah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, musuh syur dan lari meninggalkan kota tersebut, akhirnya mereka berhasil merebutnya. Dan ini dua pengarahan yang datang dari para ulama barakallahu fikum jami'an, dan mereka berpendapat manapun yang kita gunakan untuk hadis ini, entah itu pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Bani Ishaq di sini bukan Bani Israel, atau bukan Bani Yakub, namun Bani Is bin Ishaq bin Ibrahim, karena Ishaq memiliki dua putra, Yakub dan Is. Atau kita gunakan pendapat yang pertama bahwasanya sekarang mungkin dikuasai oleh kaum muslimun, karena negeri Turki sekarang yang tempatnya
wilayah Konstantinopel berada padanya. Negara Turki sekarang mungkin dikuasai oleh atau mayoritas agama Islam. Namun suatu saat akan direbut kembali oleh bangsa Romawi. Terbukti dengan hadis yang sebelumnya kita baca tadi bahwasanya bahkan bangsa Romawi berhasil masuk sampai ke Syam. Syam adalah dilewati kalau dari arah Eropa, baik itu Eropa Timur atau Eropa Barat, dari arah Rusia ataupun dari arah yang berlawanan. Yang muasal Romawi dari sana, mereka berhasil bahkan masuk sampai ke tempat namanya Ahmad atau Dabit, artinya melewati Turki. Akan dikuasai oleh bangsa Romawi, kemudian direbut kembali oleh penduduk kota Madinah, yang mereka adalah beragama Islam. Dan ini pengarahan yang terarah. Pengarahan yang terarah. Wallahu alam yang mana yang dijadikan sebagai arti tepat dari hadis ini. Al-muhim kedua-duanya memiliki pengarahan dan kedua-duanya datang dari ulama salaf. Dinukilkan oleh atau kami nukil faedah diri ini dari Imam Nawawi dan Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lainnya untuk mengarahkan hadis ini. Karena kalau cuma sekedar membaca secara letterlek, akan belum tentu paham kecuali dengan kumpulan dalil-dalil yang lainnya dan ucapan-ucapan para a'immah. Tiba-tiba datang bahwasanya kalangan Bani Ishaq, artinya bukan dari Bani Ismail, bukan bangsa Arab yang memerangi, atau bukan dari kaum muslimun, yang mana Bani Ishaq mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itulah pengarahannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum kita mengakhiri tentang hadis ini, barakallahu fikum jami'an, seperti biasanya kita akan menyebutkan tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas tentang fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya judul bab yang telah kita lewati beberapa pertemuan malam terakhir ini, fadlu tauhid, keutamaan tauhid, datang pada judul bab ini fadlu la ilaha illallah. Kedua bab tersebut meskipun mungkin secara makna memiliki kesamaan karena tauhid, kemudian la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, namun keduanya memiliki perbedaan. Oleh karena itu beliau jadikan sebagai dua bab yang terpisah, karena bab yang pertama beliau jabarkan secara global tauhid dengan makna yang luas, la ilaha illallah masuk di dalamnya. Sedangkan la ilaha illallah pada bab ini adalah khusus kalimat la ilaha illallahnya, khusus kalimat la ilaha illallahnya. Dan berkaitan dengan judul bab ini bahwasanya keutamaan kalimat la ilaha illallah adalah bahkan bisa menaklukkan satu kota besar, bahkan satu negeri besar, yakni Konstantinia. Menyebutkan bahwasanya hadis ini menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kota Konstantinopel tidak direbut dengan senjata, tidak ditaklukkan dengan melepas anak panah, namun dengan sekedar ucapan la ilaha illallah. Artinya ini semuanya tidak lepas dari kuasa Allah, pertolongan Allah, karunia dari Allah, berkat keutamaan la ilaha illallah, kalimat yang agung ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah lebih ditakuti oleh musuh daripada senjata. La ilaha illallah lebih dahsyat pengaruhnya daripada melepas anak panah dari busurnya. La ilaha illallah wallahu akbar 3 kali diucapkan oleh orang-orang yang menaklukkan Konstantinopel. Allahu akbar yang pertama berhasil merebut sisi yang satunya, sisi lautan. La ilaha illallah yang kedua kali diucapkan berhasil merebut lagi sisi daratannya. La ilaha illallah kali ketiga secara total berhasil direbut Konstantinopel secara keseluruhan. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut akhirnya mereka membagi-bagi harta rampasan perang. Namun sementara membagi harta rampasan perang, tiba-tiba datang berita bahwasanya Dajjal keluar dan seterusnya. Berkaitan dengan Dajjal akan datang juga nanti bab tersendiri pada judul bab ini. Insyaallah kita akan kupas di sana lebih panjang dan lebar, dan cukup satu hadis kali ini kita baca karena hadis yang setelahnya datang panjang sekali. Ada sekitar 2 halaman lebih. 2 halaman setengah, dan belum tentu cukup kalau kita baca sekarang. Insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.